Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Zafira, mahasiswi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait fotosintesis. Yang mana fotosintesis ternyata sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pada Quran surah Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nab wa zaituna war rumman mushtabiha wa ghayra mutasyabih unzuru ila samarihi idza athmara wa yan'ih inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, tafsir dari ayat ini ialah tumbuhan membersihkan udara bagi manusia, menjaga suhu agar relatif konstan dan menyeimbangkan proporsi gas di atmosfer. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa manusia dan hewan menerima makanannya dari yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam pabrik hijau. Pabrik hijau ini yang oleh ahli botani disebut dengan kloroplas, mengandung klorofil yang di dalam Al-Quran disebut sebagai al-khodir. Tadi itu ada khodiron. Al-khodir itu artinya tumbuhan menghijau atau bahan hijau, di mana tumbuhan tersebut itu memanfaatkan energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang pada akhirnya menghasilkan biji-bijian, buah-buahan, dan bagian tumbuhan lainnya. Sel tumbuhan tidak seperti sel-sel manusia dan hewan, dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam nutrien melalui cara-cara yang sangat spesial. Proses ini disebut proses fotosintesis. Fotosintesis ini dilakukan tidak oleh sel tetapi oleh kloroplas atau organel-organel yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Nah, tadi di mana di ayat yang tadi dijelaskan kan bahwasannya khodiron itu bahan hijau itu atau kloroplas. Dari kloroplas inilah nantinya akan terjadi proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis inilah tumbuhan-tumbuhan itu bisa bertumbuh dan berkembang biak. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu merupakan sebuah proses kimia yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi proses terjadinya itu ada air ditambah CO2 atau karbon dioksida plus cahaya matahari, terus menjadi C6H12O6 atau glukosa plus oksigen. Jadi artinya air dan karbon dioksida ini dengan bantuan energi matahari menghasilkan glukosa dan oksigen. Gitu, seperti yang digambar ya teman-teman. Jadi prosesnya itu awalnya itu tumbuhan itu ibaratnya kayak memasak gitu ya. Memasak itu di klorofil gitu. Klorofil terjadinya air dan karbon dioksida dengan energi cahaya matahari, dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu menghasilkan glukosa sebagai energi dari tumbuhan itu, sebagai energi nantinya yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri, dan juga akan menghasilkan oksigen yang oksigen ini
akan diperlukan juga oleh makhluk hidup yang ada di bumi ini gitu. Masya Allah. Refleksi yang bisa kita ambil dari fotosintesis yang sudah dijelaskan di surat Al-An'am ayat 99, itu konversi energi matahari menjadi energi kimia atau listrik merupakan terobosan sangat mutakhir. Sistem fotosintesis yang sangat kompleks merupakan sebuah mekanisme yang secara sengaja dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu pabrik tanpa banding yang dilaksanakan dalam unit luasan yang kecil pada daun. Proses fotosintesis ini dengan peran klorofil dan kloroplas merupakan salah satu dari ayat-ayat kauniyah yang menampakkan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan oleh Allah. Kesemuanya itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu. Allah memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu pada saat berbuah, bagaimana buah-buahan itu tersembul dari batang atau rantingnya. Kemudian mereka sebagai bunga, setelah nampak buahnya akhirnya menjadi buah yang sempurna atau matang. Dan pada akhir ayat ini Allah juga menegaskan teman-teman bahwa dalam proses kejadian pembuahan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat teliti pengurusannya serta tinggi ilmunya. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu menjadi bukti bagi orang yang beriman. Dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa perhatian manusia pada segala macam tumbuh-tumbuhan hanya sebatas pada keadaan lahir sebagai bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai mengungkap rahasia kekuasaan Allah terhadap penciptaan tumbuh-tumbuhan itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Masya Allah ya, dalam hal sekecil di unit terkecil dalam tumbuhan itu Allah menunjukkan kebesarannya. Dari unit terkecil itu bisa memperlihatkan betapa banyaknya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menjulang tinggi dan besar, dan juga dapat menumbuhkan berbagai macam buah-buahan yang bisa kita konsumsi seperti itu. Dan juga yang lebih pentingnya bisa menjadi salah satu produksi oksigen untuk kita bernafas dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah kata tentunya datangnya dari saya sendiri, jika ada benarnya tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.